Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Rahmawati akan mempresentasikan mengenai Accounting Information System dan Business Process Part 1. Di dalam bab ini nanti kita akan banyak diskusi mengenai proses transaksi keuangan yang dimulai dari pencatatan jurnal, posting buku besar, proses pembelian, proses penjualan, dan akhirnya nanti akan menjadi sebuah laporan keuangan, baik itu neraca maupun laba ruginya. Dan yang terakhir nanti kita akan diskusi mengenai tren bisnis yang sedang terjadi. Business proses fundamental. Siklus akuntansi dapat dimulai dengan berbagai cara. Misalnya, seorang staf accounting dapat membuat transaksi dari sumber dokumen yang didapat, contohnya invoice pembelian, atau dari pelanggan yang memesan produk secara online. Sistem informasi akuntansi ini akan mencatat setiap transaksi atau peristiwa bisnis yang memengaruhi kondisi keuangan organisasi dalam jurnal maupun nanti diposting di dalam buku besar. Jurnal sendiri adalah catatan kronologis tentang peristiwa bisnis yang dicatat berdasarkan akun. Jurnal ini bisa berupa jurnal khusus atau jurnal umum. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat jenis transaksi tertentu yang sering terjadi dalam suatu organisasi. Contohnya jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Sedangkan jurnal umum digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contohnya, pencatatan akrual gaji, yaitu jurnalnya beban gaji pada utang gaji di akhir bulan. Jurnal penyusutan, jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan. Buku besar adalah tempat di mana semua detail tentang transaksi tertentu dicatat. Setiap entry jurnal menampilkan informasi seperti jumlah debit dan kredit, tanggal transaksi, akun yang terpengaruh, dan deskripsi singkat dari peristiwa tersebut. Setelah entry jurnal tercatat dalam sistem informasi akuntansi, informasi tersebut kemudian diposting ke dalam buku besar. Dalam AIS, buku besar merupakan kumpulan detail informasi keuangan tentang berbagai aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban suatu organisasi. Untuk neraca dan laporan keuangan. Setelah entry jurnal dicatat dan diposting ke dalam buku besar, sistem informasi akuntansi atau AIS dapat membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar semua akun beserta saldo debit dan kreditnya. Kemudian, ketika jumlah debit dan kredit dalam neraca saldo ini sudah sama, seorang akuntan akan mencatat entry jurnal penyesuaian yang diperlukan. Entry penyelesaian ini mencakup depresiasi, beban yang belum dicatat, beban dibayar di muka, pendapatan yang belum diterima, dan pendapatan yang belum dicatat. Selesai melakukan proses penyesuaian, AI siap untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah keluaran utama dari sistem akuntansi keuangan yang meliputi laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Siklus akuntansi tidak berakhir ketika AIS menghasilkan laporan keuangan. Sistem harus menutup akun sementara, seperti akun pendapatan dan beban, agar siklus baru dapat dimulai untuk periode berikutnya. Karena akun neraca menunjukkan kinerja keuangan pada titik waktu tertentu, maka akun tersebut bersifat permanen dan tidak perlu ditutup. Dengan demikian, AIS akan membawa saldo akun-akun ini ke siklus akuntansi berikutnya. Jadi, akun-akun yang ditutup sementara itu adalah akun-akun yang ada di laba rugi, sedangkan neraca tidak perlu dilakukan penutupan akun sementara. Selanjutnya yaitu sistem pengkodean dalam akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau AIS menggunakan kode numerik atau alfanumerik untuk mencatat transaksi, memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penyimpanan dan pengambilan data keuangan. Kode mnemonik, urutan, blok, dan kelompok digunakan dalam AIS untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi. Pertimbangan dalam mendesain kode ini, kita harus tahu tujuannya apa, harus konsistensi, dan harus ekspansi, yaitu kode harus memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat.
Contoh kode produk harus mengandung kode departemen produksi agar ketika dilacak atau dikumpulkan tuh kita bisa dengan cepat record mengumpulkan kode-kode produksi tersebut karena udah ada kodenya yang sama, jadi nggak kecampur dengan kode-kode yang lain. Terus konsisten. Contohnya, gunakan kode konsisten untuk menggunakan nomor jaminan sosial sebagai kode karyawan. Misalnya, dimulai untuk jaminan sosial BPJS, misal dimulai dari kode 1, 2, itu kan selamanya 1212, baru kode berikutnya itu disesuaikan dengan kode karyawan masing-masing. Jadi nanti yang ke-record tuh benar-benar khusus kode jaminan sosial, nggak kecampur dengan kode-kode yang lain. Terus ekspansi, pertimbangkan kebutuhan ekspansi masa depan. Contohnya, sisakan ruang untuk penambahan akun baru. Semisal sebelumnya tidak ada beban promosi, terus kita mau melakukan pencatatan beban promosi. Nah, itu untuk kode-kodenya harus disisakan ruang-ruang untuk penambahan akun baru untuk setiap proses transaksi di akuntansi. Selanjutnya yaitu collecting and reporting. Designing report. Pengguna memerlukan berbagai jenis laporan akuntansi yang berbeda. Beberapa mungkin dibutuhkan setiap jam dan yang lainnya. Tidak sesering itu. Sebuah sistem informasi akuntansi dapat diprogram untuk menghasilkan laporan-laporan tersebut berdasarkan kejadian-kejadian khusus. Misalnya, AIS hanya akan mengeluarkan laporan pemesanan ulang inventaris ketika inventaris untuk produk tertentu turun di bawah level tertentu. Kejadian semacam itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai laporan pengecualian yang berisi kondisi-kondisi luar biasa yang memerlukan perhatian khusus. Sebagai contoh lain, jika sebuah pesanan pembelian memiliki tanda tangan otorisasi tetapi terdapat kesalahan atau informasi yang hilang, AIS akan menghasilkan laporan pengecualian yang menunjukkan kesalahan tersebut dan memberikan solusi yang mungkin untuk memperbaikinya. Setelah kesalahan tersebut diperbaiki, proses akan dilanjutkan dan laporan pengecualian tersebut akan dihapus. Selanjutnya ada karakteristik of a good report. Laporan yang baik memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, harus berguna, yaitu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Kedua, harus disajikan dalam format yang nyaman, sehingga dapat mudah dipahami dan diguna oleh pengguna atau pembaca. Yang ketiga, laporan tersebut harus mudah diidentifikasi, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan. Keempat, laporan tersebut harus konsisten dalam penyajian informasi, sehingga pengguna dapat membandingkan data dengan mudah dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh laporan yang disusun menggunakan diagram PEI dan menggunakan warna-warni ini untuk membuat nyaman pembaca dalam memahami laporan tersebut. Selanjutnya yaitu identification and consistency. Laporan manajerial yang baik selalu mengandung identifikasi dasar, termasuk judul. Di situ nanti ada nama perusahaan, divisi organisasi atau departemen, nomor halaman, dan tanggal. Contohnya, laporan laba rugi dan laporan serupa seharusnya menunjukkan rentang tanggal untuk periode pelaporan. Misalnya untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2012. Laporan AIS harus konsisten dari waktu ke waktu di seluruh level departemen atau divisi dan dengan praktik akuntansi yang umum. Konsistensi dari waktu ke waktu memungkinkan manajer untuk bisa membandingkan informasi dari periode waktu yang berbeda. Contohnya, seorang manajer ingin membandingkan laporan penjualan untuk bulan Juni dengan laporan serupa untuk bulan Mei di tahun yang sama. Ketika kita mencatatnya dengan konsisten, maka laporan penjualan di bulan Mei dan di bulan Juni akan bisa kita pahami dan bandingkan dengan lebih mudah daripada pencatatan akuntansi yang tidak konsisten. Nah, manajer ini bisa melihat penjualan untuk bulan Juni tahun-tahun sebelumnya juga untuk mengevaluasi apakah penjualan bulan Juni tahun ini sama tahun sebelumnya meningkat atau menurun. Selanjutnya ada from source document to output report. Perusahaan menggunakan berbagai dokumen sumber untuk mengumpulkan data untuk sistem informasi akuntansi
dengan fokus utama pada akurasi, ketepatan waktu, dan efektivitas biaya dalam proses pengumpulan data. Contohnya dokumen sumber termasuk pesanan pembelian yang mencatat pembelian barang dari distributor perlengkapan olahraga. Dokumen ini membantu mengatur aliran data akuntansi dengan menentukan jenis data yang dikumpulkan, mendorong kelengkapan data, dan berfungsi sebagai saluran informasi bagi individu atau departemen. Meskipun dalam banyak kasus dokumen sumber masih berbentuk kertas, perusahaan besar cenderung sudah menggunakan sistem basis data terpadu yang menangani transaksi secara elektronik tanpa kertas. Dan ini adalah output dari order proses pembelian yang udah dijelaskan pada slide sebelumnya, yang mana ada deskripsinya, kuantitinya, harga per itemnya berapa, dan totalnya berapa. Ini nanti tuh akan bisa dijadikan sebagai dokumen sumber yang nantinya bisa kita jadikan data atau bukti untuk melakukan proses pencatatan akuntansi di sistem informasi akuntansi atau AIS tadi. Selanjutnya ada proses penjualan. Tujuan utama dari proses penjualan adalah untuk mengumpulkan pendapatan dengan tepat waktu dan efisien. Sebuah organisasi harus mampu melacak semua pendapatan yang harus dibayar oleh pelanggan dan memastikan sistem dapat memantau aliran kas yang dihasilkan. Memelihara catatan pelanggan, validasi pembayaran, dan melacak faktur yang belum dibayar adalah fungsi penting dari sistem informasi akuntansi dalam proses pencatatan penjualan ini. Selain itu, AIS juga bertujuan untuk melakukan prediksi dengan menganalisis pesanan penjualan, syarat penjualan, riwayat pembayaran, dan data lainnya untuk membantu manajemen dalam perencanaan proses penjualan di masa yang akan datang. Ini adalah contoh dari proses penjualan yang mana dari customer order, kita menerima, terus kita membuat invoice, membuat PO, terus habis itu membuat surat jalan, membuat invoice penjualan yang nanti kita akan beri ke pelanggan tersebut dengan catatan ada termin-terminnya, ada syarat pembayarannya, ada nomor rekening yang harus dibayarkan melalui rekening perusahaan atas nama apa, dan jelas di situ. Dan ada jatuh temponya. Ini adalah contoh menjelaskan bahwa sebuah AIS membuat pesanan penjualan saat pelanggan memesan barang atau jasa. Nota debit atau kredit dikeluarkan untuk mengatasi pengembalian barang rusak atau kesalahan dalam tagihan. Output dari proses penjualan ini, nah ini ada apa namanya tuh, ada customernya, ada berapa harinya, ada past due-nya, jatuh temponya, itu nanti ke record semua. Contohnya nanti kayak di accurate gitu, itu ada kayak dia udah jatuh, udah umurnya udah berapa, udah tanggal berapa, dan lain sebagainya. Nanti itu akan ke record semua di dalam laporan AIS-nya. Selanjutnya ada proses pembelian. Tujuan dari proses pembelian ini untuk mengatur pembayaran kepada vendor agar dilakukan pada waktu yang paling tepat. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan diskon tunai yang mungkin ditawarkan oleh vendor dan juga untuk menghindari biaya tambahan yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Pemeliharaan catatan vendor memiliki peran krusial dalam proses ini, di mana pentingnya mencari vendor yang dapat dipercaya dan menawarkan barang atau layanan dengan harga yang wajar. Selain itu, kebijakan pengiriman, penagihan, diskon, dan keandalan vendor juga merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam proses pembelian. Adanya hubungan yang baik dan kuat dengan vendor dianggap penting karena bisa dijadikan mitra dalam rantai pasokan yang bisa berkontribusi pada kelancaran operasional perusahaan nantinya. Nanti di dalam proses pembelian ini kita harus menginput purchase ordernya, vendornya siapa, harganya, packingnya. Nanti outputnya apa namanya tuh, kita akan bisa mengecek vendornya nanti, sales analyst report, bisa cek registernya tuh tanggal berapa, nanti akan ke record semua di dalam output proses pembelian ini. Ini adalah contoh
diagram untuk proses pembelian, yang mana dari perusahaan melakukan order ke vendor, vendor memproses, vendor membuat PO, vendor memberikan invoice pembelian ke kita, ada tenggat waktunya, ada informasi diskon dan lain sebagainya apa enggak, ada nama vendornya lengkap dan nomor rekeningnya disajikan dengan lengkap pula. Selanjutnya ini adalah output dari proses pembelian, yang mana nanti ada daftar ceknya, ada prediksi kebutuhan kasnya, laporan ketidaksesuaian ini nanti akan mencatat perbedaan dalam pesanan, penerimaan, atau faktur pembeliannya. Di sini jelas di dalam proses pembelian itu ada itemnya apa aja, deskripsinya apa aja, harganya berapa, total harganya berapa. Nanti akan dijelaskan, nanti akan dikeluarkan atau di print gitu dalam bentuk invoice pembelian. Sementara untuk laporan di AIS-nya itu nanti itu bisa mencatat apakah ada ketidaksesuaian dengan print out invoice pembelian dari vendor sama yang kita catat untuk mengecek sesuai atau belum. Selanjutnya adalah ini mengenai tren business yang sekarang sedang terjadi. Organisasi saat ini secara cermat meninjau proses bisnis mereka untuk menentukan mana yang harus dijaga di dalam perusahaan dan mana yang harus dialihdayakan ke pihak ketiga. Fokus tradisional pada efisiensi biaya telah bergeser dengan perusahaan mengidentifikasi outsourcing sebagai sumber keuntungan strategis selain dari penghematan biaya. Bisnis proses outsourcing atau BPO telah menjadi praktek umum di berbagai bidang seperti sumber daya manusia, keuangan, layanan pelanggan, dan teknologi informasi. Perusahaan seperti CNA dan universitas mengalihdayakan informasi non-inti untuk memfokuskan sumber daya pada fungsi inti. Kemajuan teknologi dan globalisasi telah memunculkan model bisnis tanpa batas, di mana perusahaan dapat menempatkan karyawan mereka di mana saja di dunia, memicu offshoring ke negara-negara seperti India, Cina, atau Malaysia. Meskipun tidak semua proses bisnis dialihdayakan ke luar negeri, pengawasan ketat dari manajer dan akuntan, manajemen tetap penting untuk memastikan fokus pada peningkatan pendapatan dan pengelolaan biaya yang efisien. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti dari teman-teman atau dari Pak Andi ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, boleh chat di grup WA atau komen di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.